Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Segala sesuatu dengan mengucapkan basmalah. Ada lintasan di dalam tubuh. Apa kita diciptakan? Mengetahui apa saja manfaat dari Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaifalakum, para santri sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bisa berjumpa ya di dalam salah satu materi yang cukup penting ya untuk kita simak ya, untuk kita perhatikan. Para santri sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya, setelah kemarin kita membahas ya, salah satu materi yang disampaikan oleh Ustadz Dwi ya, membahas tentang ilmu yang berkaitan dengan cahaya. Maka pada video kali ini ya, Ustadz akan menyampaikan ya pembahasan tentang sejarah yang berkaitan dengan masalah cahaya. Coba ya para santri sekalian, kira-kira ya siapa ya yang akan Ustadz ambil pada kesempatan saat ini ya. Para santri sekalian ya, jika pada biasanya ya kita mengangkat ya sirah ya dari para nabi, sahabat dan orang-orang yang hidup yang dekat dengan masa kenabian ya, maka pada sirah kali ini ya Ustadz akan menyampaikan sirah tentang 7 pemuda ya, 7 orang pemuda yang beriman kepada Allah. Siapa mereka? Ya betul ya, mereka Ashabul Kahfi. Mungkin kisah ini ya para santri sekalian sudah tidak asing lagi bagi para santri ya. Lalu bagaimana kaitannya dengan cahaya ya? Mari simak video yang ada ya. Barakallahu fikum. Para santri sekalian ya, kisah ini dimuat dalam Al-Quran ya, terdapat pada surah Al-Kahfi ayat ke-10 sampai 26. Sebenarnya ya, pada awalnya penduduk negeri Efesus ya, banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi keadaan berubah setelah raja yang zalim dan mengajak pada kesyirikan yang menguasainya. Kekejamannya telah membuat banyak rakyat sengsara. Barang siapa yang taat dan patuh kepadanya, dia biarkan aman. Tapi barang siapa yang tidak mau taat atau tidak bersedia mengikuti kemauannya, ya, akan segera dibunuh. Dan ini berlangsung dalam masa yang cukup lama. Sebagian besar rakyat patuh kepada raja dengan menyembah selain Allah. Raja Dikianus tersebut meminta rakyatnya untuk menyembah selain Allah Ta'ala. Jika tidak, maka akan disiksa dan dibunuh. Para santri sekalian, demi mempertahankan keislaman dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 7 pemuda Ashabul Kahfi memilih untuk mengasingkan diri serta bersembunyi dalam sebuah gua. Mereka semua adalah orang-orang yang teguh mempertahankan akidah mereka, walaupun mereka sendiri menyadari bahwa nyawa mereka terancam oleh raja yang zalim ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada." Allah Ta'ala berfirman, dan ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Para santri sekalian, kemudian beberapa hari kemudian, raja yang zalim lagi musyrik yang memburu mereka dapat menemukan lokasi persembunyian pemuda-pemuda itu. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap mereka. Tetapi tidak ada satupun yang berani masuk ke dalam gua. Mereka tiba-tiba diserang ketakutan. Begitu ya mendekati bibir gua tersebut, penguasa zalim itu lantas memerintahkan orang-orang untuk menutup seluruh akses masuk ke gua itu. Dia mengira para target buruannya akan mati kelaparan dan membusuk
di dalamnya. Nah, ya, santri-santri sekalian, ya, Ustadz yang amat Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan pemuda tersebut di dalam gua? Ya, tadi yang sudah disampaikan. Ya, pada saat mereka sedang beristirahat ya di dalam gua, ternyata Allah Subhanahu wa taala menidurkan ya 7 pemuda tersebut selama berapa? Selama 309 tahun. Ya. Hal ini sebagaimana ya firman Allah Subhanahu wa taala ya, walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'ah. Ya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan wazdadu tis'ah. Ya, ditambah 9 tahun ya. Bisa santri-santri lihat di ya surat Al-Kahfi ayat ke-25. Ya, para santri sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya membolak-balikan tubuh mereka dari kanan ke kiri gitu. Allah pun ya lalu merintahkan matahari supaya pada saat terbit condong memancarkan sinarnya ya ke dalam gua dari arah kanan, dan pada saat hampir terbenam ya supaya sinarnya mulai meninggalkan mereka dari arah kiri. Allah Ta'ala menyelamatkan mereka dari kejaran Raja Dicyanus ya, yang sangat kejam pada saat itu dan tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Seperti yang tertera dalam surah Al-Kahfi ayat ke-17 ya. Para santri sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tarasy-syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatasy shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kamu ya akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ya ke sebelah kanan ya, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedangkan mereka berada dalam tempat yang amat luas dalam gua itu ya. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Para santri sekalian, ya, di dalam kitab Tafsir Al-Muyassar ya, Syekh yang dalam kitab menjelaskan Allah menidurkan serta menjaga mereka dari musuh-musuh mereka. Lalu ya, engkau wahai orang-orang yang menyaksikan mereka melihat apabila matahari terbit dari timur, ia condong dari gua mereka ke sebelah kanan jalan masuknya, dan apabila matahari itu terbenam ke barat, ia menjauhi mereka ke sebelah kiri sehingga mereka pun tidak terkena sinar matahari, hingga mereka senantiasa berada dalam keteduhan ya, tidak diganggu oleh panasnya matahari. Di dalam gua itu mereka berada dalam kelapangan serta mendapatkan ya udara yang cukup. Para santri sekalian, ya, dari keterangan yang ada, ya Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka ya dari sengatan matahari. Ya, dengan cara apa? Menyediakan sebuah gua ya, yang disediakan oleh Allah. Dan apabila matahari terbit, ya posisinya menyerong ke sebelah kanan gua. Ya, adapun ketika terbenam, ya pancaran sinar matahari menerpa sebelah kiri gua. Ya, sehingga sengatan panas matahari ya tidak menimpa mereka secara langsung, yang bisa menimbulkan kerusakan ya bagi tubuh-tubuh mereka. Ayat yang sama juga mengungkapkan ya sirkulasi udara ya, yang juga terjaga dengan baik karena Allah Subhanahu wa taala menjaga tubuh mereka ya dengan tempat yang luas dalam gua itu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Al-Kahfi juga ya, ayat yang ke-18, Ta'ala berfirman, wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatasy shimal wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Ya, artinya ya, dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikan mereka
ya ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya, ya, di muka pintu gua, ya. Dan jika kamu menyaksikan mereka, ya, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Para santri sekalian, ya. Kemudian karena tak ada sinar matahari yang tembus ke dalam gua, ya, membuat keadaan redup. Ya, hal ini memungkinkan suhu di dalamnya menjadi sejuk. Ya, keadaan ini dapat memberikan kenyamanan dan membuat tidur yang lelap. Ya, para santri sekalian, singkat cerita, ya, mereka terbangun dari tidurnya dalam keadaan, ya, raja dan kota yang sudah berubah, ya, serta berhasil yang mempertahankan keimanannya dari raja yang zalim atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri-santri sekalian, kemudian yang pertanyaannya, apa sih ibrah yang bisa kita petik pada kisah sirah kali ini, ya. Ya, dari kisah 7 pemuda tersebut kita bisa mengambil beberapa hikmah, ya, agar diambil pembelajarannya bagi, ya, manusia, ya. Tentunya bagi mereka yang mau merenungi dan berpikir akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri sekalian, yang pertama, ya, hikmah yang bisa kita petik ialah yang pertama harus sabar, ya, kita dengan ujian dalam meluruskan akidah yang benar serta yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, para santri sekalian, senantiasa selalu berdoa, ya, dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah lah yang sebaik-baiknya tempat untuk bergantung, karena Allah adalah As-Samad, ya, Allah tempat seluruh makhluk yang bergantung kepadanya. Para santri, kemudian hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil ialah orang yang menyelamatkan agama dari fitnah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkannya pula. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Muhaimin, ya, dialah Allah yang Maha menjaga, ya. Para santri sekalian, kemudian hikmah yang selanjutnya, surat Al-Kahfi adalah surat yang disunnahkan untuk kita baca di setiap hari Jumat, ya, agar kita mendapatkan cahaya yang menerangi seperti dalam hadis Rasulullah SAW, man qara'a, ya, suratul kahfi, ya, fi yaumil jum'ah adha'a lahu min nuri ma bainal jum'atain. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang membaca surah Kahfi pada hari Jumat, ya, maka ia akan mendapatkan, ya, maka dia akan meneranginya di antara 2 Jumat. Kemudian hikmah yang bisa kita petik, ya, yang terakhir ialah sesungguhnya, ya, para santri sekalian, setiap kehidupan pasti ada kematian, ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupkan kembali mereka dalam keadaan yang lapang karena telah menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Para santri sekalian, mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan, ya, dapat kalian ambil petik hikmah yang bisa disampaikan oleh Ustaz ini. Ya, Ustaz tutup, ya, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.